tidak disucikan oleh Allah SWT. Ini yang harus coba untuk kita waspadai diri kita. Kemudian ketika kita tidak interaksi dengan Al-Quran ini sesungguhnya akan menjadi indikator suasana ruhiyah kita, menjadi indikator bagaimana kondisi ruhiyah kita. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Al-Quran. Beliau adalah salah satu dari antara ahlul Quran, dan bahkan beliau ketika terjadi kerusuhan yang akhirnya beliau pun terbunuh di dalam kerusuhan itu, beliau sendiri masih dalam posisi disibukkan dengan Al-Quran. Sehingga kalau dalam mushaf Al-Quran yang cetakan Indonesia yang dulu, di bagian tengah Al-Quran waliyatalaqqaf itu ditulis dengan merah. Orang katanya sahabat Utsman bin Affan itu ketika beliau terbunuh ketika membaca ayat itu waliyatalaqqaf, sehingga ditandai dengan tanda merah, itu tandanya di situ terkena darahnya sahabat Utsman bin Affan. Di saat-saat terjadi kerusuhan seperti itu, beliau masih tetap bersama-sama dengan Al-Quran. Begitu besar perhatian beliau terhadap Al-Quran, sehingga Al-Quran sampai sekarang kita mengenal dengan Al-Quran Khusus Utsmani, dinisbatkan kepada nama beliau. Beliau menyampaikan satu kalimat yang menarik yang harus menjadi tanda buat kita semua. Al-Taharatul Qulub lan tashba' min qira'atil Qur'an. Sekiranya hati kita dalam keadaan bersih, jernih, suci, lam tashba' min qira'atil Qur'an, tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Sekaligus ini menjadi indikator bagi kita. Kalau kita merasa kenyang dari baca Al-Quran, berarti hati kitanya dalam keadaan tidak bersih. Kalau kita merasa cukup dengan membaca Al-Quran, berarti hati kita dalam keadaan tidak bersih. Bagaimana caranya? Ya paksakan untuk baca Al-Quran, karena untuk membersihkan hati itu adalah Al-Quran. Paksakan untuk baca Al-Quran. Kita harus bersihkan hati kita dengan apa? Dengan baca Al-Quran. Ala innal quluba la tasda kama yasdul hadid. Ingat, sesungguhnya hati itu akan berkarat kama yasdul hadid, sebagaimana bersih pun berkarat. Ila wa majla'uha ya Rasulullah, kira-kira pembersih karat-karat hati itu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyebutkan qira'atul Quran wa dzikrul maut, membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Dan qadarullah, saya dapati kenapa ya pesantren-pesantren itu mesti dekat kuburan umum. Ini pesantren kita belakang sana kuburan. Jadi sebetulnya dua perangkat ini ada di tengah-tengah kita untuk membersihkan hati itu. Makanya rajin-rajin juga ziarah kubur ke sana. Kalau perlu siapin kafling. Jadi dua pembersih hati. Pembersih hati yang pertama adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran kita bisa lakukan dengan lembaga ini, dengan adanya pondok ini. Kemudian dzikrul mautnya dekat juga tuh, dzikrul maut. Kalau kita ingin mengingat kematian. Baik. Ini sekali lagi interaksi dengan Al-Quran itu akan menjadi indikasi, akan menjadi indikator bagi kita bagaimana kita mendeteksi suasana hati kita. Pertama, bahwa tadi bisa jadi hati kita dalam keadaan kotor, sehingga kita tidak mau membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran menjadi segar, menjadi sungkan, seolah-olah sibuk terus. Mau baca Al-Quran ada orang yang buat nanti.
ada saja gangguannya kalau mau baca Al-Quran. Oleh karena itu kalau Ana kemarin sempat Ana singgung sebelumnya, ketika antum mau masuk ke dalam halaqah Al-Quran, tinggalkan handphone karena itu salah satu pengganggu. Handphonenya ditinggalkan saja dulu. Dan sampai kita sedang membaca Al-Quran, kita terpancing untuk membuka aplikasi lainnya. Oh, cek WhatsApp. Ya kira-kira kita ini seberapa pentingnya gitu. Sampai ada WhatsApp, sampai terus menerus gitu kita. Berapa daruratnya kalau kita ngukur kita ini orang penting. Kayaknya kita ini bukan orang penting amat gitu. Orang berkepentingan iya. Ya, orang berkepentingan iya. Nah, sekali lagi berkenaan dengan bacaan Al-Quran, ini menjadi indikator untuk siapapun juga, termasuk bagi Anda sendiri. Tadi yang pertama, kalau kita disibukkan dengan Al-Quran, pertanda Allah ingin berbincang-bincang dengan kita. Kalau kita enggan membaca Al-Quran, yang harus kita waspadai, jangan sampai Allah, karena Allah tidak menginginkan berbincang-bincang dengan kita. Yang ketiga, kalau hati kita dalam keadaan jernih, kita tidak akan pernah bosan untuk membaca Al-Quran. Al-Quran. Sehingga bagi mereka yang ahlul Quran, Anda mendapati aktivitas hariannya unik-unik begitu, karena Al-Quran itu sudah melekat. Bahkan hafalannya sendiri bukan hifdzul dzihni lagi, bukan hafalan di kepala lagi, tetapi sudah hifdzul lisan. Sudah berada, si Al-Quran itu sudah lengket dengan mulutnya. Al-Quran itu sudah lengket dengan mulutnya. Dalam kondisi bagaimanapun juga ini mulutnya bisa tetap melantunkan Al-Quran dan tidak ada yang salah. Sebagaimana kita baca Al-Fatihah, tidak ada yang salah ketika kita baca Al-Fatihah. Saking lancarnya baca Al-Fatihah, sampai ketika sholat tahiyat pun baca Al-Fatihah. Begitu waladhdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena begitu lengketnya Al-Fatihahnya itu. Kan yang begitu. Kayaknya kalau itu saya sudah lengket dengan bacaan Al-Quran. Anda pernah dapati seorang masyayikh yang begitu dekat dengan Al-Quran, beliau sedang membaca Quran, matanya tertuju ke Quran tapi mulutnya tetap murojaah. Luar biasa, mulutnya tetap murojaah tapi matanya tertuju. Jadi untuk melihat Quran itu, baca berita di Quran, lewat-lewat saja gitu. Tapi mulut tetap murojaah, nggak berhenti, karena memang Al-Quran sudah lengket, sudah melekat dengan bibirnya. Di mulutnya sudah rotban bidzikrillah, rotban bi qiraatil Quran, bahasanya dengan bacaan Al-Quran. Alhamdulillah, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan bagi antum sekalian, sekiranya apa yang Anda sampaikan ini dianggap bermanfaat, tentunya bisa saling mengingatkan agar kita berupaya untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, dan ini menjadi sarana kita untuk membersihkan hati kita, sarana kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dapat Anda sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tidak, setiap majelis kita itu kan dihadiri malaikat, dicurah-curahkan keberkahan. Makanya dari saya kecil, saya itu kalau melihat guru itu hidupnya berkah. Guru SD saya itu berkah-berkahnya. Waktu saya SD, guru SD itu gajinya kecil banget, tapi anaknya itu rata-rata kuliah. Rata-rata kuliah. Dan saya itu guru. Waktu di pesantren sebelumnya, mungkin Ustaz Musih tahu juga bagaimana.
kekhawatiran kita adalah bisa nggak saya menyekolahkan anak-anak saya. Tapi nyatanya anak-anak kita sekolah semua, dan saya kira itu tidak lepas dari keberkahan kita mengajar, ya, keberkahan kita mengajar, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita. Mari kita tunaikan seluruh amanah keguruan kita ini, dan mudah-mudahan inilah yang jalan terbaik yang mengantarkan kehidupan kita pada posisi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu sebagai tambahan motivasi buat kita semua para guru termasuk saya. Nah, ya selanjutnya nanti mungkin hal-hal yang dari hari ini sampai perpulangan termasuk PPPD, PPDB dan kan ya mungkin jadi bahasa kita satu persatu. Iya, tasyakuran di dalamnya. Langgan kembalikan kepada